Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Tadi kita sudah dengar statement dari Golkar seperti apa pemirsa. Harapannya tidak ada lagi polarisasi, tidak ada lagi mungkin pemecahan di sana seperti pada pemilu sebelumnya. Dan ada potensi penjajakan mungkin bersama Demokrat juga akan dilakukan begitu penjajakan untuk berkoalisi bersama. Bagaimana Bang Herzaki menanggapi soal ini? Ya, kalau dari kami tentu juga sangat terbuka. Saat ini kan koalisi perubahan ya, Demokrat, Nasdem, PKS, ini kan sama-sama sejajar, sama-sama mandiri. Jadi kalau ada apapun itu kami bertiga memutuskan bersama. Ditambah lagi sudah ada Mas Anies Baswedan sebagai baca pres. Semua kita diskusikan. Ini yang menjadi penting. Karena bagaimanapun katakanlah teman-teman PKB, teman-teman Golkar misalnya sudah memiliki koalisi masing-masing. Tetapi bagaimana dengan pola hubungan? Misalnya dirasa nyaman dengan kita, ya kami terbuka juga gitu. Yang penting kan platformnya itu adalah bagaimana kita bisa melakukan perjuangan perubahan untuk perbaikan. Ya perbedaan hari ini janganlah dijadikan sebagai suatu hal untuk membuat kita terpisah. Tapi bisa saja perbedaan ini malah akan menyatukan kita ke depannya. Kita belum tahu nih. Kalau tadi saya bilang cinta tidak harus memiliki, tapi kalau sudah jodoh, ya saat ini berbeda-beda pun bisa saja nanti bertemu dan bersama gitu. Apakah putaran pertama, apakah putaran kedua, yang penting semangatnya adalah bagaimana kita bisa menjaga pemilu ini agar sama-sama ya demokratis tadi, bebas intervensi, bebas intimidasi, ya, bebas kecurangan. Karena bagaimanapun Demokrat, Golkar, PKB ini adalah 3 dari 4 partai yang pernah kadernya. Nah, hanya 4 partai ini ya, kami ini 3 dari 4 partai yang kadernya pernah menjadi pemimpin di negeri ini gitu. Jadi ada suatu semacam chemistry menunjukkan bahwa kami sama-sama punya jejak rekam keberhasilan kader kami dalam memimpin negeri ini. Ya kalau tadi malah khusus PKB misalnya, bukan hanya kedekatan Pak SBY, tetapi juga kedekatan Mas AHY. Kami masih ingat kemunculan Mas AHY di politik pertama kali di Pilkada Jakarta. Itu salah satu yang mencetuskannya adalah Pak Muhaimin dari PKB yang mengusulkan nama Mas AHY gitu. Nah ini kan tentunya bagaimanapun juga menjadi hubungan historis. Dengan Golkar begitu juga ada hubungan baik yang terjalin selama ini meskipun satu di dalam koalisi, satu di luar koalisi. Lagi-lagi kami melihat 3 partai ini punya kesamaan chemistry. Memang saat ini masih di tempat yang berbeda, tapi janganlah kemudian perbedaan ini membuat kita mesti terpisah. Tidak di putaran 1, bisa di putaran 2, kita lihat saja terus. Memang saat ini Demokrat konsisten dan komitmen bersama koalisi perubahan mengusung Anies Baswedan sebagai baca pres. Nah, untuk dinamika koalisi ya kita lihat nambah partai atau bagaimana. Nah, malam ini kita tunggu statement langsung dari Mas AHY dan Pak Muhaimin Iskandar. Baik, Bang Herzaki. Kita masuk ke Prof Karim karena kabarnya mereka juga sudah melaporkan ke Presiden Joko Widodo akan meleburnya KIR dan juga KIB ini. Tapi kalau Prof Karim melihatnya ini hanya sebatas cek ombak atau nanti akan berujung nama-nama yang disodorkan pakai capres, sampai ke sana nggak Prof ujungnya nanti? Ya, memang realitasnya belum ada blok koalisi yang mengkristal ya. Karena itu masih kemungkinan ada perubahan, iya. Tetapi kita harus jujur melihat, meskipun belum mengkristal, tapi kita sudah melihat ada koalisi perubahan yang sudah kental, kemudian KIR juga sudah kental gitu ya, kemudian PDIP juga dengan P3 sudah kental. Ini yang masih agak cair itu sebenarnya posisi yang diambil oleh PAN dan Golkar gitu ya. Dan ini yang akan menjadi penentu akan kemana gitu. Nah kalau melihat gitu ya kedekatan berbagai histori, karena PAN ini kan tidak membawa amanah harus menjadi presiden atau wapres, jadi lebih ringan. Tapi kalau melihat sejarah 4 pemilu terakhir, belum pernah PAN gabung dengan PDIP gitu. Tapi ada endorsement loh yang disampaikan oleh Ketum makanya kepada Ganjar Pranowo. apakah akan membuat sejarah untuk yang sekarang atau tidak? Kita tunggu saja. Sekali lagi saya bilang, kita tidak punya preferensi untuk membaca pola koalisi ini berdasarkan ideologi gitu ya. Tidak bisa. Tapi selalu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang hanya diketahui oleh ketum-ketum itu gitu. Seperti kata Mas Nusron Wahid, dipaksa pun kita tanya siapa capresnya nggak tahu kok. Karena apa kriterianya, apa sebenarnya dasar chemistry itu hanya mereka yang tahu. Karena itu atas dasar asumsi kita bahwa koalisi sebelumnya yang terjadi 24, 2019 gitu ya, 2014 terjadi berdasarkan pemikiran, maka kita rujuk gitu loh. Nah, dan kalau kita merujuk pada itu, belum ada partai yang selalu bersama. Misalnya PAN PKS selalu bersama gitu ya. Kemudian Demokrat
dengan PKB berjaya 2004, 2009 gitu ya. Golkar dengan PKB dalam 2 dekade terakhir kan gitu ya, selalu bersama. Jadi menurut saya itu yang akan dijadikan titik tolak pembicaraan. Jadi meskipun tiap partai pengemban amanah ya partainya untuk menjadi capres cawapres, tapi itu tidak menjadi kendala untuk komunikasi karena saya yakin mereka akan mencari pantase poin atau titik temu dengan mencari kesamaan-kesamaan, apakah kesamaan historis, kesamaan strategis, atau kesamaan-kesamaan momentum untuk menemukan sama-sama menciptakan suatu situasi sehingga kehadirannya itu disambut dan berterima sebagai solusi yang diperlukan saat ini. Lihat sekarang kesamaan itu paling banyak siapa dengan siapa? Ya, saya melihat kesamaan itu Golkar PAN akan ke kir gitu ya. Dan agak sulit menggoda Demokrat untuk PKB Gerindra? Ya, agak sulit gitu ya. Karena saya bilang tadi, saya akan mengatakan PKS, Nasdem, Demokrat itu sudah kental, sekental PKB dan Gerindra, sekental P3 dan PDIP. Oke. Kita ke Bang Nusron, akan memperlebar sayap seperti apa posisi Golkar ke depannya. Tadi sudah klop sama PKB, jelas sama KIB, dan mungkinkah sama Demokrat juga. Bang Nusron. Ya, yang namanya politik selalu ada kemungkinan-kemungkinan. Yang paling penting sampai pada level bulan September, Oktober sebelum pendaftaran ke KPU, kita selalu membangun komunikasi terus-menerus. Termasuk juga dengan Demokrat maupun dengan Nasdem. Kita nggak tahu apa yang terjadi pada hari besok, minggu depan, bulan depan, dan sebagainya sampai pada level detik hari H untuk pendaftaran. Semua masih serba kemungkinan. Ya kan, karena itu kita yang paling penting adalah semangat dulu. Semangat untuk mencairkan keadaan, saling berkomunikasi satu sama lain, itu yang lebih utama, dan semangat untuk membuat poros alternatif. Supaya apa? Supaya politik di Indonesia ini tambah sehat, tambah dinamis, tambah demokratis, dan tidak ada polarisasi. Seakan-akan adalah yang kalau kita pilih A adalah ekstrim kanan, kalau kita pilih kiri, yang B adalah ekstrim kiri, dan sebagainya. Sehingga kita menjadi poros alternatif, poros yang menggembirakan, poros yang membahagiakan, dan tentunya poros yang membawa kemenangan dan kebaikan dalam pemilu dan kebaikan di dalam menjalankan roda pemerintahan mendatang. Jadi kalau Demokrat ingin gembira, Demokrat ingin mencapai kemenangan, ingin sama-sama menang, ya harus ikut di sini. Okay. Itu bagian dari proses komunikasi. Jelas ya notnya ya. Ini ajakan terang-terangan ya saya. Iya. Nah sekarang kita mau ke Bang Zazil. Bang Zazil, kalau bicara soal capres dan cawapres nih dari koalisi besar ini, apakah ada tenggat waktunya, ada deadline-nya, atau nanti kasih surprise menjelang masa pendaftaran? Tentu terkait dengan capres cawapres seperti disampaikan oleh Pak Nusron Wahid, itu memang nanti para ketua umum akan duduk bersama untuk menentukan, sebab masing-masing ketua umum memiliki niat untuk maju apakah presiden maupun calon wakil presiden. Namun yang lebih penting dari itu semua, hubungan komunikasi kebersamaan dari koalisi yang ada seperti disampaikan oleh Pak Karim tadi, belum juga memutuskan siapa calon presiden dan wakil presidennya. Kalau koalisi kebangkitan Indonesia Raya untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden itu ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Nah, namun sampai hari ini juga belum diputuskan, tapi diktum keempat bahwa koalisi ini membuka komunikasi dengan partai yang lain terus berjalan. Kita komunikasi dengan Golkar, kita komunikasi dengan partai-partai yang lain, dan penentuan presiden dan calon wakil presiden dari masing-masing koalisi menurut pandangan saya masih belum dalam waktu yang dekat. Masih membutuhkan hitungan-hitungan atau menghitung variabel-variabel yang cukup sulit dan cukup rumit. Sebab seperti saya sampaikan tadi, sampai hari ini tidak ada calon presiden satupun yang dominan. Semua masih rata-rata. Dan demikian juga partai-partai koalisi yang ada
belum memiliki kemampuan juga untuk memutuskan secara cepat siapa calon presiden dan wakil presidennya. Tentu dalam 1-2 bulan menurut saya masing-masing kandidat yang ada atau tokoh-tokoh yang akan maju itu juga bisa mengalami naik turun dari sisi elektabilitas. Namun bagi PKB yang penting hari ini kita atau partai-partai membangun kebersamaan seperti disampaikan oleh Pak Nusron Wahid tadi, bahwa PKB dengan Partai Golkar sudah pada titik temu untuk melakukan komitmen kebersamaan soal presiden dan calon wakil presiden kita serahkan kepada ketua umum masing-masing. Namun kalau KIR tentu diserahkan kepada Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Baik. Jadi intinya kebersamaan ini lebih penting bagi PKB dalam tempo sebelum terbentuknya atau diumumkannya pasangan presiden dan wakil presiden dari koalisi-koalisi yang ada. Termasuk juga apakah presiden yang sudah diumumkan itu juga akan sampai pada akhirnya akan betul-betul pada bulan Oktober betul-betul didaftarkan di KPU atau tidak. Itu semua masih menjadi tanda tanya. Apakah Pak Anies bisa maju? Apakah Pak Ganjar nanti juga bisa maju? Apakah Pak Prabowo? Kan belum sampai hari ini. Karena apa? Karena survei-survei yang ada belum menunjukkan masing-masing calon presiden yang ada itu kemudian memiliki dampak atau keterpopuleran elektoral yang betul-betul ngebut. Rata-rata saja. Naik 2 poin, turun 2 poin, kira-kira begitu. Dan partai-partai tentu akan mengevaluasi semua calon-calon yang ada, termasuk juga para ketua umum partai. Termasuk juga Pak Muhaimin dan Mas Ahaye, saya pikir akan melihat dinamika yang ada. Meskipun sudah membangun koalisi dengan partai-partai yang melakukan kerjasama. Jadi bagi PKB atau bagi Gus Muhaimin, apapun yang dilakukan hari ini adalah lebih mengedepankan kebersamaan untuk tetap menjaga politik ini betul-betul sesuai dengan substansi demokrasi dan juga bagaimana memilih dan menentukan koalisi yang betul-betul akan menang besok. Itu tidak mudah. Tapi PKB punya pengalaman untuk itu. Prof. Karim. Ya, memang tadi sudah disebut ya, satu tunnya sama gitu ya. Semuanya menginginkan pemilu yang seperti apa. Tetapi kita tahu keinginan itu hanya bisa terwujud ketika kemenangan bisa didapatkan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dalilnya sama gitu ya. Bahwa dalam politik tidak sekedar mencari apa, tetapi yang penting itu mempertimbangkan kapan sebenarnya momentumnya itu. Nah, tadi sudah terjawab di sini bahwa bersama dulu, berjodoh kemudian. Oke, bersama dulu berjodoh kemudian. Kita lihat apakah akan bersama dan akan berjodoh nantinya. Terima kasih Prof. Karim atas waktunya sudah hadir ke studio kami, dan terima kasih juga Bang Jazilul, kemudian Bang Nusron dan juga Bang Herzaki sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore semuanya. Pemirsa, para bakal calon presiden yang diusung masing-masing kubu kian giat bersafari politik menyapa masyarakat. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Terima kasih banyak Prof. Karim.